Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Info Pakmus bersama saya Muslimin SPD. Baik sobat sekalian, kali ini saya coba membahas materi fisika dengan topik angka penting. Adapun tujuan dari pembahasan kita kali ini yaitu: pertama, kita dapat memahami konsep angka penting. Yang kedua, kita dapat memahami aturan angka penting. Selanjutnya, kita masuk pembahasan apa itu angka penting. Jadi, angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran yang terdiri dari angka pasti dan satu angka taksiran atau angka yang letaknya paling akhir atau angka terakhir. Sebagai contoh, hasil pengukuran adalah 1,2 cm. Hasil pengukuran 1,23 cm. Maka angka 1,2 adalah angka pasti dan 3 yang letaknya paling akhir itu adalah angka taksiran. Di mana angka taksiran ini biasanya diberi tanda garis bawah. Misalnya 1,23 cm. Karena 3 ini merupakan angka taksiran, maka biasa dalam beberapa buku ditulis dengan pemberian tanda garis bawah di angka 3 yang menunjukkan kalau angka 3 ini merupakan angka taksiran. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan aturan angka penting, di mana dengan aturan ini kita dapat mengetahui mana angka yang termasuk angka penting, mana angka yang bukan termasuk angka penting. Aturan pertama menyatakan bahwa semua angka bukan nol adalah angka penting. Jadi misal ada nilai yang menunjukkan atau permintaan banyaknya angka penting pada angka atau bilangan 1,23 cm, maka jumlah angka pentingnya ada 3 angka penting. Jadi 1,23 itu mengandung atau memiliki jumlah 3 angka penting sebab aturan pertama, semua angka bukan nol adalah angka penting. Aturan kedua, angka nol yang terletak di antara angka bukan nol adalah angka penting. Sebagai contoh, misalnya nilai 1003 memiliki 4 angka penting. Kenapa demikian? Sebab nol yang berada di antara angka bukan nol, di sini ada 2 buah nolnya, ini termasuk angka penting. Sehingga jumlah angka penting pada 1003 itu ada 4 angka penting, yaitu 1, kemudian 0 ada 2, dan 3. Jadi jumlah total angka pentingnya ada 4 angka penting. Selanjutnya, aturan berikutnya, angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 merupakan angka tak penting. Sebagai contoh misalnya, banyaknya angka penting pada 200 cm. Nah, pada kasus ini, untuk nilai 200 cm, ini hanya memiliki satu angka penting, yaitu angka 2. Dengan aturan yang pertama yang menyatakan semua angka bukan 0 adalah angka penting. Maka di sini 2 termasuk angka penting. Sementara 0 yang ini, nolnya, kedua 0 ini bukan angka penting. Sebab aturannya menyatakan angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 merupakan angka tak penting. Sehingga untuk kasus ini jumlah angka pentingnya hanya ada satu angka penting. Aturan berikutnya, angka 0 yang terletak pada deretan akhir angka desimal merupakan angka penting. Sebagai contoh, banyaknya angka penting pada 2,10 cm. Ini jumlah angka pentingnya ada 3 angka penting. Kenapa demikian? Sebab angka 0 yang berada di belakang desimal dan di depannya angka bukan 0, maka termasuk angka penting. Sehingga pada nilai 2,10 memiliki 3 buah angka penting. Aturan berikutnya,
Angka 0 pertama yang berada di kanan atau di kiri tanda desimal merupakan angka tak penting. Sebagai contoh, banyaknya angka penting pada 0,0021 kg adalah dua angka penting. Mengapa demikian? Sebab 0 yang pertama berada di sisi kiri tanda desimal, 0 yang kedua berada di sisi kanan tanda desimal, 0 yang ketiga ini bukan juga termasuk angka penting sebab 0 yang ini terletak di depan angka bukan 0. Terletak di depan angka bukan 0. Sehingga pada nilai ini hanya memiliki dua angka penting, yaitu angka 2 dan angka 1. Sehingga secara garis besar disimpulkan bahwa nilai 0,0021 hanya memiliki dua angka penting, yaitu angka 2 dan angka 1. Inilah beberapa aturan yang menunjukkan kondisi suatu nilai atau jumlah angka penting yang dimiliki oleh suatu nilai. Secara garis besar, aturan angka penting ini hanya menunjukkan keberadaan angka 0. Apakah angka 0 ini bisa dikategorikan sebagai angka penting atau bukan angka penting. Sehingga yang perlu diamati yang pertama, aturan pertama sudah jelas, semua angka bukan 0 itu adalah angka penting. Aturan kedua yang harus diamati adalah aturan tentang angka 0. Apakah angka 0-nya ini termasuk angka penting atau bukan angka penting? Untuk lebih jelasnya mungkin kita coba simak pembahasan atau contoh soal terkait dengan angka penting. Misal contoh soal, berapakah jumlah angka penting dari 0,00201000? Maka kita coba menghitung atau menganalisis satu persatu. Aturan pertama menyatakan semua angka bukan 0 itu adalah angka penting. Sehingga di sini sudah ada dua angka penting, yaitu angka 2 dan angka 1. Oke. Selanjutnya kita memperhatikan keberadaan angka 0. Untuk 0 yang berada di kiri desimal, ini bukan angka penting. Sudah jelas, begitu juga 0 pertama yang terletak di belakang desimal atau di kanan desimal, ini juga bukan angka penting. Kemudian 0 yang ketiga, ini bukan angka penting sebab berada di depan angka bukan 0 dan tidak diapit atau tidak berada di antara angka bukan 0. Maka ini juga bukan termasuk angka penting, sekalipun dia berada di belakang desimal. Kemudian 0 yang keempat ini secara tidak langsung berada di antara angka bukan 0. Berada di antara angka bukan 0, sehingga ini juga termasuk angka penting. Untuk 0 yang kelima, ini dikenai aturan yang pertama berada di belakang desimal dan angka bukan 0. Jadi dia tepatnya berada di angka desimal dan angka bukan 0. Sehingga ini 0 yang kelima juga termasuk angka penting, begitu juga 0 yang keenam. Kenapa demikian? Yang harus diperhatikan, 0 yang ini berada di belakang desimal dan juga di depannya angka bukan 0. Sehingga kita bisa simpulkan jumlah angka penting dari nilai atau bilangan ini yaitu 5 angka penting. Kita singkat 5AP atau 5 angka penting. Oke. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Baik, kita lanjut pembahasan kita. Pembahasan selanjutnya yaitu pertanyaan. Mengapa sih jumlah angka penting dari hasil suatu pengukuran itu perlu diketahui? Mengapa kita perlu mengetahui jumlah angka penting? Apa tujuannya, apa manfaatnya? Maka kita langsung jawab di sini. Karena jumlah angka penting menunjukkan ketelitian dari suatu hasil pengukuran. Jelas ya? Jadi jumlah angka penting itu akan menunjukkan sejauh mana ketelitian dari hasil pengukuran yang kita lakukan.
Sebagai contoh misalnya, saat kita mengukur ketebalan suatu buku menggunakan mistar dan jangka sorong, hasil yang akan kita peroleh akan menunjukkan nilai sebagai berikut. Ketebalan buku dengan mistar, pasti kita akan memperoleh nilai yang digitnya seperti ini. 1,1 cm, 1,2 cm, dan seterusnya. Sementara untuk jangka sorong, nilai digit angkanya itu bisa kita peroleh nilainya menjadi 1,14 cm. Pada kasus ini, kita bisa simpulkan bahwa dengan mistar, kita hanya memperoleh 2 angka penting, sementara dengan jangka sorong, kita memperoleh 3 angka penting. Sehingga dengan demikian, kita bisa simpulkan bahwa mengukur dengan jangka sorong itu memiliki ketelitian yang lebih daripada kita mengukur menggunakan mistar. Inilah salah satu kegunaan mengapa jumlah angka penting itu perlu diketahui. Karena dengan mengetahui jumlah angka penting, ya, kita bisa mengetahui ketelitian dari hasil pengukuran kita. Baik, selanjutnya. Sebelumnya kita sudah memahami konsep dari angka penting, kemudian contoh aturan dari angka penting, kemudian juga kita sudah memahami mengapa angka penting itu perlu. Maka pembahasan selanjutnya adalah operasi matematika. Operasi matematika dari angka penting, di mana operasi matematika ini secara sederhana ada aturan penjumlahan dan pengurangan, ada aturan pembagian dan perkalian, juga ada nanti aturan ketiga kaitannya dengan pembulatan. Kita masuk ke aturan pertama. Operasi matematika penjumlahan dan pengurangan angka penting hanya boleh mengandung, ini aturan yang berlaku untuk penjumlahan dan pengurangan, hanya boleh mengandung satu angka taksiran. Jadi tadi angka taksiran kita sudah bahas di slide pertama. Misalnya, penjumlahan dari 0,256 ditambah dengan 2,47. Maka, untuk nilai yang pertama, kita bisa nyatakan 6 adalah angka taksirannya. Jadi, bilangan pertama 6 itu angka taksiran. Kenapa? Karena dia terletak paling akhir, angka yang terletak paling akhir. Untuk nilai bilangan 2,47, 7 merupakan angka taksiran. Jadi kita tandai di sini, 7 ini merupakan angka taksiran. Sehingga jika dijumlahkan akan diperoleh nilai 2,726. Di mana untuk hasil pengukuran, hasil penjumlahannya ini secara tidak langsung memiliki 2 angka taksiran, yaitu angka 6 dan angka 2. Mengapa demikian? Karena kedua nilai ini diperoleh dari penjumlahan angka taksiran sebelumnya. Dengan dikatakan di sini angka 2 dan angka 6 adalah angka taksirannya, sehingga perlu dibulatkan. Kenapa perlu dibulatkan? Agar tersisa satu angka taksiran. Ya, perlu dibulatkan agar tersisa satu angka taksiran. Sehingga 2,726 dibulatkan menjadi 2,73. Di mana angka 3 ini merupakan angka taksiran dari hasil penjumlahan tersebut. Di sini kita bisa kasih garis 3-nya merupakan angka taksiran. Diperoleh dari mana? Diperoleh dari pembulatan 2,726 dibulatkan. Jadi 6 ini dibulatkan, nanti akan menjadi 1 ditambah dengan 2 menjadi 3. Demikian untuk aturan penjumlahan. Aturan kedua, yaitu aturan perkalian dan pembagian angka penting. Menghasilkan jumlah angka penting yang sama dengan angka penting terkecil dari perkalian dan pembagian tersebut. Misalnya, perkalian 25,32 dikali dengan 3,40. Ya, di mana 25,32 ini memiliki 4 angka penting. 3,40 ini memiliki 3 angka penting. Sehingga jika dikalikan, hasil perkaliannya akan diperoleh 86,088. Di mana angka ini memiliki 5 angka penting, yaitu angka 8, angka 6, angka 0, angka 8, dan angka 8. Ini semua adalah angka penting.
Karena dia memiliki 5 angka penting, maka perlu dibulatkan agar tersisa 3 angka penting. Kenapa demikian? Karena hasil perkalian dan pembagian itu mengikut jumlah angka penting terkecil, di mana di sini jumlah angka penting terkecil dari perkalian ini adalah 3 angka penting. Sehingga nilai 86,088 perlu dibulatkan, sehingga aturan pembulatannya diperoleh nilai 86,1. Dari mana diperoleh 86,1? Pertama, angka 8 terakhir dibulatkan ke atas. Ya, dibulatkan ke atas sehingga diperoleh nanti 9, kemudian 9 dibulatkan lagi menjadi 1. Menjadi 8,6,1. Aturan pembulatan ini akan kita bahas pada slide berikutnya. Kita masuk ke aturan pembulatan, di mana aturan pembulatan ini hanya berlaku untuk bilangan desimal. Jadi selain bilangan desimal, aturan pembulatan tidak berlaku. Bagaimana dengan aturan pembulatan? Pada dasarnya aturan pembulatan itu hanya ada 3 aturan. Pertama, jika angka terakhir lebih dari 5, jika angka terakhir lebih dari 5, jika angka terakhir kurang dari 5, atau angka terakhir sama dengan 5. Mari kita lihat. Jika angka terakhir lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Sebagai contoh, 2,347 dibulatkan ke atas menjadi 2,35. Apa arti dibulatkan ke atas? Jadi 7 ini merupakan angka yang lebih dari 5. 7 ini merupakan angka yang lebih dari 5, sehingga dia dibulatkan ke atas. Artinya 7 ini menjadi 1, kemudian 1 ditambah dengan 4, maka akan menjadi 5. Itulah aturan pembulatan jika angka terakhir lebih dari 5. Aturan kedua, jika angka terakhir kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah atau dihilangkan. Jadi dibulatkan ke bawah atau dihilangkan. Maka misalnya 2,363 dibulatkan ke bawah menjadi ini. Menjadi 2,36. Jadi angka terakhir di sini adalah angka 3, di mana angka 3 ini kurang dari 5, sehingga dia dapat dibulatkan ke bawah atau dihilangkan. Jadi tersisa pembulatannya menjadi 2,36. Untuk aturan ketiga yaitu, jika angka terakhir sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas jika angka di depannya ganjil, dan dibulatkan ke bawah jika angka di depannya genap. Misalnya di sini, 3,475. 3,475 dapat dibulatkan ke atas menjadi 3,48. Kenapa dibulatkan ke atas? Karena angka terakhir 5 ini, angka di depannya itu adalah angka ganjil, yaitu angka 7. Sehingga dia dibulatkan ke atas, sebab angka di depannya adalah angka ganjil. Sehingga pembulatannya menjadi 3,48 atau dibulatkan ke atas. Sedangkan nilai dari 5,565 ini dibulatkan ke bawah. Kenapa dibulatkan ke bawah? Karena angka terakhir 5 ini di depannya itu adalah angka genap, yaitu 6. Sehingga dia dibulatkan ke bawah atau dihilangkan. Sehingga pembulatannya menjadi 5,56. Inilah sobat sekalian, aturan operasi matematika baik penjumlahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian, dan aturan ketiga ini merupakan aturan pembulatan untuk angka penting. Kenapa perlu dibulatkan? Karena keinginan aturan dari soal tadi bisa saja hasil akhir yang dibutuhkan itu mungkin 2 angka penting atau 1 angka penting, sehingga perlu untuk dilakukan pembulatan.